Aku sangat butuh kamu sekarang, Seljuk. Nah, kamu melamun. Duduklah, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Baik-baik saja? Kehilangan seorang anak itu nggak ada bandingannya. Dunia terasa hampa bagi ibu. Andai aku ada di makamnya, andai kejadiannya nggak begini. Kalau aku tahu, aku akan peluk dan cium dia dan ucapkan selamat tinggal. Nggak ada yang tahu kapan orang akan mati. Siapa yang mau mengantar orang yang dicintai ke makam dengan ciuman dan pelukan? Kenapa Ibu menatapku begitu? Demi Tuhan, Kenda. Kamu gak marah padanya, kan? Kamu terlihat sangat marah. Enggak, Ibu. Dia adalah hidupku. Meski kami bertengkar itu hanya kata-kata. Tapi aku banyak menangis. Itu terbayang di depan mataku. Dia meninggalkan 4 anak, Kenda. Apa yang akan dilakukan anak-anak malang itu? Semua orang harus merasa kasihan pada diri sendiri. Jangan bilang begitu, nak. Kita akan bantu mereka juga. Karena mereka tak berdaya, kita akan ulurkan tangan. Mereka adalah darah kita, keturunan kita. Ibu, istri dan anak-anaknya sudah merepotkan. Bantuan apa? Dia nanti akan mencari suami kaya. Dia nggak akan miskin. Sudahlah, sebaiknya jangan khawatir, Ibu. Ibuku yang cantik, sudahlah. Di mana anak-anak? Di kamar mereka. Bu Ebru, aku mau pergi dari sini. Kamu mau kemana, Sevim? Aku harus bagaimana kalau kamu pergi? Bu Ebru, jangan salah paham. Bukan untuk menyindir, tapi aku sudah lama nggak terima gaji. Aku sadar sedang banyak masalah, tapi aku nggak pikir sejauh ini. Karena alasan ini, Belum terima gaji? Apakah aku sudah benar-benar lalai? Aku di sini, sudah datang. Bagaimana kabarmu? Aku pergi begitu selesai. Apa ada kabar? Seljuk, tolong
Tolong jangan tanya apa-apa dulu. Peluk saja. Sungai Efrat jadi ranjangmu dan embun beku jadi selimut. Sudah cukup pikirkan anakmu. Kamu harus tabah supaya dia bisa bersandar padamu. Bersandar padamu supaya nggak runtuh. Harimau, sudah ngantuk? Baran, apa pamanku punya utang besar? apa pamanku punya utang besar? Jangan tanyakan aku soal ini. Pabrik ini digadaikan karena utang ayahmu yang sudah meninggal. Bagaimana aku bilang? Pamanku nggak mau aku dendam sama ayahku, tapi ayahku menghancurkan kami. Aku tahu itu. Saat dia nggak bisa keluar dari masalah, dia menghancurkan dirinya sendiri. Aku cari-cari di mana kamu. Kamu jadikan sungai sebagai rumahmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sepupu. Bagaimana? Apa kamu lihat August? Ya, mereka mulai menyisir pesisir. Aku harap mereka temukan. Dan kita punya makam untuk dikunjungi dan berdoa. Semoga saja. Apa Baran di bawah sana? Enggak. Bukankah dia ada di rumah? Kupikir bersamamu. Enggak, bukan bersamaku. Dia juga nggak bilang apa-apa padaku. Aku penasaran kemana dia. Tenang saja, akan kutemukan dan bawa dia sekarang. Istirahat sana. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, sepupu. Sama-sama. Apa kamu mau aku antar pulang? Nanti Pak Kendall bisa marah padaku. Baran, ayo kita pulang. Ayo berdiri. Lepaskan aku mau di sini saja. Ayo kawan, ayolah berdiri. Kamu bahkan nggak bilang kalau ayahku sudah mati. Demi kamu, Baran. Sebenarnya pamanmu nggak mau kamu. Sudahlah. Sedang apa kamu di sini? Aku sudah coba bangunkan dia, tapi dia nggak mau. Dia ingin tinggal di sini. Seharusnya kamu pikirkan dulu sebelum minum terlalu banyak. Dia ini hanya anak kecil dan kamu. Kamu benar, Pak. Pergilah ke rumah Kendall, bilang Baran bersama aku. Bilang jangan khawatir. Baiklah. Ayo bangun, nak. Ibumu merasa khawatir padamu. Paman. Ayo minum, jangan biarkan aku sendirian. Mau minum, kita minum di rumah. Ayo berdiri. Janji ya. Janji. Ayo, ayo. Ayo, nak. Paman. Coba lihat mataku. Tatap aku, Paman. Aku... Andai saja aku bisa memutar waktu.
Saat Murad keluar kemarin, aku akan bilang jangan pergi. Kalau dia bilang semuanya, kita bangkrut, Ebru. Semuanya sudah berakhir. Mungkin aku hanya akan terkejut. Tapi aku nggak akan marah. Kamu tahu apa yang kupikirkan? Kehidupan macam apa yang kumiliki sebelum Murad. Aku nggak ingat apa-apa. Seolah-olah nggak ada sebelum dia. Bagaimana aku bisa hidup dengan kehidupan yang nggak ku ingat? Bagaimana dia meninggalkanku sendirian? Dia nggak memikirkan apa yang akan kulakukan. Bagaimana sekarang aku hidup, Sevim? Aku tertidur. Kamu terlalu banyak minum. Paman tulis surat buat saya, Dev, ya? Hei, aku tahu benda itu. Tapi yang ini tidak. Paman masih mempertahankannya. Hanya bikin sakit kepala. Paman kerja setiap hari dan harus menjual murah. Jadi menurutmu nggak sepadan? Entahlah. Paman yang bilang. Meski nggak menghasilkan banyak uang, itu tetap terpuji. Lagi pula itu pekerjaan ayahku. Berapa umur paman saat kakek meninggal? 13. Kalau ibumu 6. Kami kehilangan ayah dan ibu sekaligus. Tapi nenek merawat kalian dengan baik, kan? Semua orang juga ikut membantu kami. Tapi penderitaan sejati hanya dirasakan oleh orang yang kena musibah. Penderitaan membuat orang jadi lebih dewasa. Ibu selalu bilang, paman jadi ayah sekaligus jadi ibu. Paman sekolah, tapi paman juga bekerja di toko. Dia selalu bilang akan selalu ada makanan hangat di meja makan. Ibumu itu berlebihan. Tapi jadi keluarga itu memang sulit. Seseorang bisa melepaskan tanggung jawabnya. Tapi kalau memang itu adalah keluargamu, kamu nggak bisa menolak. Paman merawat putri paman dengan baik. Itu luar biasa. Beruntung sekali Sedef itu. Ada juga orang yang jadi beban, bukan menjadi anak yang baik. Kalau itu sangat buruk. Dengar, Baran. Paman mau kamu tumbuh dengan baik. Aku ini pamanmu. Tapi kalau kamu mau, aku bisa jadi kakakmu. Meskipun kamu dalam kesulitan, paman akan selalu membantumu. Terima kasih banyak, paman. Aku harus pergi dan berbaring. Ya, halo. Halo Pak Firat, selamat malam, maaf mengganggu. Ini Ebru. Bisa bicara sebentar? Ya, silakan. Mau bicara apa? Apakah ada kabar baru? Aku penasaran. Makanya aku menelpon. Semoga saja. Tapi mereka belum menemukannya. Baiklah. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam.
Ini nak, taruh ini di pintu. Ini, ambillah. Dia bilang apa? Gak ada, mau bilang apa lagi? Andai aku yang taruh sepatu di luar, bukan dia. Ini bukan soal taruh sepatu di pintu, nak. Ibu juga bisa melakukan itu. Ini soal meninggalkan harapanmu di pintu itu. Aku sudah siapkan, seperti yang kamu minta. Nak, berhenti, kamu bisa kepanasan. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Narin. Narin, sayangku, kenapa gak makan dulu? Enggak, makasih. Aku berangkat sekarang. Makananmu belum habis, nak. Kelas segera dimulai. Biar saja, pergi terlambat kamu nggak akan rugi. Aku sudah kenyang. Selamat belajar ya, sayang. Selamat belajar. Selamat datang, Kak. Terima kasih. Selamat makan ya. Terima kasih, sepupu. Kamu mau sarapan? Sepertinya dia nggak nafsu makan. Dia sedang sakit hati. Aku kenyang katanya, Narin. Sakit hati apa? Kamu pikir dia meratapi ayahnya yang nggak ada? Apa gunanya sedih setelah seseorang nggak mencintaimu saat dia hidup? Jadi itu yang kamu bilang ke Baran. Apa maksud kamu? Baran sangat sedih. Kamu bilang begitu ke Baran, itu membuatnya tambah sedih. Dia terus bilang ayahnya nggak mencintainya. Aku bilang yang benar. Jadi itu hakku. Setiap kali ayahnya berpaling, aku genggam tangannya. Kamu nggak bisa jadi ayahnya hanya karena dia mati.
Jangan lakukan ini kalau kamu peduli pada Baran. Terima kasih. Kita sudah sepakat kan, Omer? Aku akan tulis cek. Kamu pergi dan ambillah uangmu di bank. Aku akan kirim truk besok dan muat barang, ha? Ini agak murah, Kendall. Di Urfa mereka bayar 10 lira per kilo. Tapi kamu mengecewakanku. Hari ini mereka beli, besok enggak. Kami selalu siap. Fevzi juga pernah berdagang dengan mereka. Lalu dia datang dan menangis padaku 3 hari. Banyak yang terbuang di Ayakan. Mereka bilang ambil punyamu. Mereka hancurkan semua kebun pistachio milik orang itu. Pertimbangkan juga ini. Aku bilang ini demi kamu. Kalau tidak, aku bisa cari di mana saja. Baiklah, Kendall. Kirim truk besok. Itu bagus, teman. Aku akan kirim truknya dan cek besok. Ya sudah, kalau begitu kita sepakat. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Hati-hati. Tapi buka mata dan telingamu, Bulen. Kamu sudah menjebakku. Pak, cicilan ketiga pinjaman sudah jatuh tempo. Bang bilang akan cerita pabrik, kamu malah janjikan cek. Aku sangat nggak berdaya. Kamu terlintas di pikiranku. Aku ingin datang dan melihatmu. Aku mengerti. Sangat sulit tentu saja. Aku juga turut berduka untuk Pak Murad. Terima kasih. Bu Ebru, kami ingin membantu Anda. Silakan hubungi bagian SDM. Mari lihat pekerjaan apa yang bisa mereka temukan untuk Anda. Terima kasih banyak. Masuklah. Bu Pervin, Bu Ebru adalah teman dekat kita. Seperti yang kubilang di telepon, tolong lihat bagaimana kita bisa mempekerjakannya. Permisi dulu, saya ada rapat. Tentu. Pak Zia sudah bicara soal ini, tapi aku punya beberapa pertanyaan. Aku perlu tahu kualifikasimu untuk menemukan posisi yang sesuai di perusahaan. Apa kamu punya pengalaman kerja sebelumnya? Nggak punya. Status pendidikanmu, sarjana atau pasca sarjana? Aku harus berhenti dari fakultas saat aku menikah. Jadi hanya lulusan SMA? Kecuali staf kebersihan, semua karyawan yang bekerja di sini semuanya lulusan sarjana. Tentu saja, kecuali beberapa kenalan. Pak Zia itu orang yang sangat dermawan. Bukan bermaksud menyindir, tentu saja, tolong jangan tersinggung. Ya, jadi Bu Ebru, karena Pak Zia ingin membantumu, yang harus kulakukan hanya tanya unit mana yang kamu mau kerja. Silakan, kamu pilih sendiri posisimu. Bu Ebru? Tanah itu milik Bu Ebru. Dia harus datang sendiri untuk mengalihkan atau memberi kuasa. Kita nggak bisa langsung jual tanahnya. Andai saja tanganku patah waktu itu, bagaimana bisa aku serahkan tanah seperti barang murah? Mahmud ingin tanah itu. Dia akan beri uang berapapun yang kita minta. Kita bisa bayar setidaknya 5 cicilan pinjaman dari uang itu. Aku bisa perbaiki tempat ini dalam 5 cicilan. Jadi kita harus bagaimana? Perempuan itu juga dalam kesulitan. Mereka sudah bangkrut. Bagaimana kalau dia minta uang? Kalau begitu, maka kita akan beri dia sepotong kue. Dia itu hanya sosialita kota yang setengah waras.
Kemarin kamu yang mencuci ini. Iya, aku yang cuci. Baunya harum sekali. Aku setrika sendiri. Aku taruh cengkeh di antaranya. Dan baunya seperti kamu. Ada? Kenapa kamu di sini? Masuklah. Ya, aku nggak sadar keanggotaanku sudah habis. Belum sempat memperbarui. Aku urus nanti. Aku hanya datang untuk melihatmu. Apa kamu nggak rindu sama aku? Aku rindu. Tapi aku udah kelas sekarang. Kita bicara nanti ya. Jadi kamu mau mengusir aku? Enggak, aku ada kelas. Ayo sekarang kita panggil taksi. Nggak perlu. Aku bisa sendiri. Aku telepon kamu setelah kelas ya. Siapa dia? Pelanggan sayang. Keseleo pergelangan kaki bikin ribut saja. Jadi aku suruh dia pergi. Semoga benar begitu. Memangnya apa lagi? Apa di hatiku ada orang lain selain kamu? Kamu tahu ibumu belum makan apa-apa. Hanya sedikit minum susu, itu saja. Hanya bilang dia akan sakit pada akhirnya. Begitu juga nenekmu. Emine memberikan dia beberapa suap, tapi... Baran, tolong jangan mulai. Ayolah. Baran, Nak, bawa ini ke kamarmu ya. Apa ini, Ibu? Ini milik ayahmu. Mulai sekarang kamu yang pakai. Ada apa, Baran? Lepaskan! Baran, anakku, jangan. Jangan, Nak. Jangan. Lepaskan! Biarkan saja, Baran. Jangan, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Hentikan, Minggirlah. Baran. Biarkan saja, Baran. Menyingkir. Jangan lakukan ini, Baran. Hentikan. Ibu mohon, hentikan, Nak. Ibu, biarkan saja. Aku nggak mau ini. Ibu, biarkan saja. Aku akan bakar semuanya, Bu. Aku nggak mau ini. Biarkan aku. Jangan, Nak. Jangan lakukan ini. Lepaskan, Nak. Lepaskan. Aku akan beri kamu 2. Jangan salah paham, tapi setauku, cincin ini sangat berharga. Suamiku membeli ini dari luar negeri. Bu Ebru, berlian ini mahal saat dibeli, tapi nggak ada harganya saat dijual. Kalau kamu pikir akan temukan orang yang mau bayar lebih, ya silakan. Berapa hari Ibu sudah menangis untuk lelaki yang gak pantas? Apa dia mencintai Ibu? Apa yang dia lakukan untuk Ibu? Tidak ada. Dia tinggalkan kita dan pergi. Dia bunuh diri. Kalau dia mencintai Ibu, bukankah dia akan menikahi Ibu? Bukankah dia akan jadikan aku anaknya? Nah, dia ini ayahmu. Dia bukan ayahku, Bu. Sama sekali bukan. Suami perempuan itu mati. Ayah anak-anaknya mati, bukan ayahku.
Tentu saja, kami akan kembali buka penyelidikan di sini. Tapi untuk saat ini kami akhiri pencarian. Kamu sudah lakukan yang terbaik, Pak. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Terima kasih, Okus. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Baran, kami nggak bisa temukan ayahmu. Kita hanya bisa meratap mulai sekarang. Pamanlah ayahku. Sejak dulu begitu. Semoga Tuhan selalu melindungimu. Singa kecilku. Ayo nak, kita pergi ke pabrik. Perlahan-lahan mulailah biasakan diri. Apapun yang kumiliki akan jadi milikmu. Kamu tahu kan? Tapi aku harus pulang, Paman. Aku ada ujian besok. Aku harus belajar. Jangan pikirkan ujian atau ijazah. Kita bicara dengan kepala sekolah dan urus itu. Enggak, Paman. Aku harus tetap pergi. Sampai nanti malam. Baiklah, nak. Hati-hati, ayo. Singa kecilku. Itu sama sekali nggak benar. Jangan jauhkan dia dari sekolahnya. Pabrik masih bisa menunggu. Kamu tadi dengar sendiri kan? Baran sudah sadar siapa ayah di hatinya. Jangan ganggu hubungan ayah dan anak, Firat. Aku pikir kamu rindu putrimu. Cari cara untuk menjenguknya. Dan jangan khawatirkan anakku. Ayo. Pak Kendall, Mahmud datang untuk bertemu Ebru soal tanah. Kita harus bagaimana? Aku sudah bilang ke orang itu kita harus dapat surat kuasa dari Bu Ebru. Mari kita bertemu dengan Mahmud dan aku urus sisanya. Sosialita Ebru sudah jatuh miskin sekarang. Dia langsung tergoda dan jangan khawatir. Semoga Tuhan beri kedamaian Ebru. Apa yang bisa kukatakan? Kami semua terkejut. Andai ada sesuatu yang bisa kulakukan. Percayalah, saat ini aku baru tahu soal ini. Kami sudah lakukan yang terbaik, tapi nggak berhasil. Sebenarnya aku pikir kakaknya beri dia uang. Aku masih nggak paham kenapa dia sembunyikan ini dari kami. Entahlah, mungkin dia pikir akan temukan solusi. Sudahlah. Apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimana anak-anak? Entahlah. Aku belum pernah merasa sebegitu putus asa. Jadi aku datang untuk minta nasihat darimu. Entah apakah aku masih punya ide. Mari kita pikirkan, mari kita bicara. Baiklah, karena kamu bilang aku bayar setengah utangmu sebagai ganti tanah. Semoga kamu bisa bereskan sisanya. Terima kasih. Sekarang ulurkan tanganmu. Ayo, semoga berhasil. Ya, terima kasih banyak. Jam berapa kita di kantor? Mahmud, ada beberapa dokumen datang dari Istanbul. Biarkan datang. Kita akan tanda tangani malam saja. Ya, baiklah, bagus. Sampai jumpa. Ya, baiklah. Sampai jumpa. Hati-hati di jalan. Ini dia. Kita akan bebas dari semua utang. Nah, sekarang mari kita telepon Ebru. Dengarkan ya, belajarlah melempar kail. Kemudian tangkaplah ikan. Aku nggak pernah bekerja seumur hidupku. Sudah ku bilang, perempuan itu menjatuhkanku. Yang katanya teman terbaikku, bahkan nggak mau jadi penjamin, apalagi meminjamkan uang. Aku malu. Aku mengerti, tunggu sebentar. Aku mau bawa Rusgar ke dokter, nggak punya uang sepeser pun. Halo Pak Kendall, tolong berikan kabar baik.
pencarian sudah berakhir, Ebru. Sungai Efrat sudah menelannya. Bagaimana? Apa suamiku sekarang gak akan punya pemakaman atau batu nisan? Ya, kita akan adakan doa bersama. Tapi aku rasa kamu nggak perlu datang. Kamu bersama anak-anakmu saja ya. Anak-anak sudah dalam keadaan buruk. Kami semua sudah hancur. Itu sebabnya aku telepon. Aku tahu ini menyakitkan. Suamimu sudah tiada, adikku sudah pergi. Tapi yang terjadi sudah terjadi. Ya, memang begitu. Aku temukan solusi untuk masalahmu. Apa itu? Ya, ada tanah di sini. Aku pikir tanah ini sudah atas namamu kan? Iya, aku benar-benar lupa soal itu. Benar. Lagi pula, kenapa kamu butuh tanah di desa? Sudahlah, kirimkan saja surat kuasa sekarang. Aku akan jual ladang itu dan kirimkan uangnya padamu. Nilainya nggak banyak, tapi bisa bantu kamu. Apa kamu serius, Pak Kendall, bisa langsung dijual? Ya, tentu saja. Kenapa tidak? Apa kita akan biarkan anak-anakmu kelaparan? Kirim surat kuasanya dan jangan pikirkan sisanya. Oke, gak usah khawatir. Akan kuurus semua prosedurnya. Itu akan ada di tanganmu besok pagi. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Dah. Sudah beres. Bulen, pesankan kopi yang paling kental. Ayo. Baiklah. Mantap. Ini nggak berjalan begitu saja, Ebru. Kamu sudah lihat ladangnya? Aku benar-benar lupa soal itu. Jadi berapa nilainya? Apa dia bilang? Percayalah, aku nggak peduli sama sekali. Aku butuh uang, Ali. Ebru, apakah barang bisa dijual tanpa dilihat? Kalau itu milikmu, ambil sertifikatnya dan pergilah. Biarkan orang itu bantu kamu dalam penjualan. Kenapa kamu bilang begitu sekarang? Orang itu saudara suamiku. Lagi pula, aku nggak bisa tinggalkan anak-anak. Murad itu adalah suamimu, Ebru. Lihat berapa banyak hal yang dia sembunyikan. Kamu benar-benar hebat, Pak Kendall. Kita berhasil, Bulen. Kita tangkap ikan besar dan 150 kilo ikan sabut. Masya Allah, Masya Allah. Baiklah, Pak. Lalu bagaimana kalau perempuan itu tahu dan dia minta lebih? Itu nggak akan pernah terpikir oleh sosialitas setengah waras itu. Dia bahkan nggak tanya berapa harganya. Bulen, masukkan 1 lira. Lalu buat janji untuk kita di kantor pertanahan. Baik, Pak. Wah. 150 kilo ikan sabut. Kamu membuat situasi semakin sulit. Aku membuat sulit. Aku nggak bisa lagi tinggal di rumah ini. Sudah cukup. Ada apa? Ada apa? Sekarang mereka sudah memutus listrik dan gas kita, Ibu. Karena apa? Belum dibayar. Bahkan ini belum dibayar selama 2 bulan. Ibu urus semuanya dengan sangat baik. Hebat sekali. Kamu mau kemana? Aku akan tinggal dengan temanku, Ibu. Aku nggak bisa tinggal di rumah sakit jiwa ini lagi. Enggak, kamu nggak boleh pergi kemana pun. Lepaskan aku. Aku bilang aku akan pergi. Kamu nggak boleh pergi. Aku ibumu. Ibu bukan apa-apa tanpa ayahku. Aku benci Ibu. Kenapa aku bisa melakukan hal itu? Mungkin kamu seharusnya lakukan jauh lebih awal. Turut berduka.
Wah, harimau. Ayah, silakan. Aku lewati pabrik karena aku mau belajar, tapi kita harus melakukan apa? Kamu berusaha nggak menunjukkannya, tapi sakit di dalam kan? Kenapa harus sakit? Memangnya dia ayah bagiku? Cuma anak manja yang meratapinya. Ada, buka pintunya. Ada, buka atau ibu akan Ibu? dobrak. Bu Ebru, apa ibu bisa turun sebentar? Ada buka pintunya. Tuan-tuan ini dari kantor eksekusi. Kalau kalian datang untuk penyitaan, mereka sudah ambil semuanya. Kami datang untuk pengosongan. Pengosongan? Pengosongan apa? Penjualan rumahmu sudah final. Apa maksudmu? Penjualan apa? Rumahmu dijual lewat penyitaan hipotek. Pembeli meminta pengosongan. Kami harus terima rumah dalam keadaan kosong. Bagaimana aku keluar sekarang? Ada anak-anak di sini. Kalau mau kami bisa urus. Kamu bisa ambil barang-barangmu nanti. Yang mana aku di sini sekarang. Aku datang Baran. Tunggu. Tangkap dia, kawan. Aku datang, Baran. Bulen, ada apa? Aku di warnet. Apa yang terjadi? Halo, ada yang kosong? Iya, nomor 44. Terima kasih. Halo. Iya, kita pernah bertemu. Apa kamu ingat? Benarkah? Kita bertemu di sini. Aku baru dengar sesuatu yang sangat sedih. Aku mau bilang turut berduka. Terima kasih. Hei, maaf. Aku juga tertinggal kelas sekarang. Aku sangat menyayangkan itu. Kalau kamu ada tugas sekolah, bisa tolong kirim ke aku? Ada apa? Kamu kan ingat kita di kelas yang sama. Beritahu saja, emailmu mana dan aku akan kirim. Oh, lupakan soal email. Kita berteman di Facebook ya. Kirim dari situ saja. Kamu bahkan gak ingat aku. Kita bahkan gak saling kenal. Kenapa aku harus berteman denganmu? Oh, baiklah. Kalau begitu mari bertemu. Kita berteman mulai sekarang. Kamu menyiksa dirimu sendiri. Aku kasihan padamu. Dengar, pikirkan Baran. Hatinya akan hancur jika melihatmu terus begini. Kamu terus-menerus bersedih, tapi apa hasilnya? Kalau Baran melihat, dia akan marah lagi. Jadi saranku, lebih baik berikan ini ke Kak Firat. Itu akan di tangan yang baik dan kenangannya akan tetap hidup. Ayo pergi. Iya, ayo silakan.
kita mau kemana, Ibu? Ibu nggak menjelaskan apa-apa. Sudahlah, cukup. Ayo jalan. Aku nggak mau kemana-mana, Bu. Udahlah, ibu udah cukup sedih. Bersikaplah yang baik. Sudahlah, kamu hanya penjilat. Hei, dengar ya. Anak-anak, sudah cukup. Ayo kita ke hotel saja, Bu. Ada, kita nggak punya uang sepeser pun. Seandainya kita menerima tawaran Bibi Sevim. Kita harus apa di rumah Bibi Sevim? Ayo kita jalan. Kamu kan seorang ibu, temukan solusinya. Apa itu Halfeti? Kalau aku selalu berdampingan dengan anakku, kita akan taklukkan segalanya. Begitu Ebru kirim surat kuasa, kita akan jual tanah, lalu kita akan bayar semua hutang pabrik. Dan aku akan belikan kamu mobil. Nggak ada lagi yang bisa bicara padamu. Hah? Ini buat kamu. Ayo. Ayo. Kakak, apa yang kamu lakukan? Kamu jangan ikut campur. Sekarang aku dan anakku akan bersulang. Ayo. Anakku, saat kita semua sedang berduka, kamu... Lalu kita harus bagaimana? Harus menangis dan meratap. Apakah Murad akan kembali kalau kita lakukan itu? Kita akan kubur rasa sakit dan lanjutkan kehidupan. Hidup terus berjalan. Kamu nggak bisa biarkan orang menikmati minuman. Ayo, kita keluar. Singaku, kamu memang singaku.